Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di podcast kali ini, gue kedatangan tamu spesial, yaitu Jessica Hariwijaya, seorang music therapist, tapi beliau bekerja di rumah sakit. Wah, penasaran ya, kok bisa seorang musisi tapi bisa kerja di rumah sakit? Kita langsung tanya aja yuk. 3, 2, 1. Halo Jessica. Halo, Jessica Hariwijaya, betul? betul. Ini seorang music therapist yang udah gue incar lama untuk dijadiin tamu di podcast. Karena jujur aja gue tuh bangga banget dan salut banget ada cetusan seorang musisi tapi bisa bekerja di hospital begitu. Mhm. Thank you banget ya buat waktunya udah nyempatin Iya, diri jadi makasih narasumber hari juga Kak ini. Gili. Ya, thank you banget. Jas, udah berapa lama sih lu jadi music therapist? Aku udah dari tahun 2017, jadi sekarang udah masuk 3,5 tahun lah. Wow. Why music therapist? Why not something else performer? Karena lu masih muda, masih cantik. Why music therapist? Karena, dulu sebenarnya dari taunya itu kan dari, ada keponakan aku yang ada kena sindrom yang langka gitu. Terus dari dokter ditanya, "Oh, kenapa nggak mau coba music therapy?" Jadi dari sana baru cari-cari tahu apa sih itu music therapy, terus kayak ya suka gitu. Karena, sejujurnya dari awal tuh aku sendiri nggak suka musik, karena aku tuh cuman kepikiran kalau ngambil jurusan musik itu jalurnya cuman performance, Hmm. gitu. Nah, itu udah menjadi common thoughts-nya orang-orang Iya, ya. Kalau ngambil musik pasti enak jadi iya, performer, kalau nggak jadi edukator gitu. mhm. Either either dari salah satu itu. Wow, wow. Kalau boleh tahu sindrom apa? Ponakannya Angelman syndrome. apa itu? Jadi itu sindromnya itu kayak bakal banyak flapping, terus disebut Angelman karena anaknya itu kelihatannya seneng terus. Jadi mukanya itu selalu senyum, selalu ketawa, terus suka main sama air. Jadi bener-bener spesifik sih, main sama air, banyak flapping. Jadi, perbedaannya sama anak autis, autis itu kan repetitive movements-nya itu bisa banyak, bisa gini, bisa apa. Kalau ini selalu flapping kayak penguin gitu. Jadi selalu kelihatannya itu, symptoms-nya itu kayak ya anak seneng gitu. Mhm. I see. Jadi, Itu wow. gangguan perkembangan. I see, I see. Wow. Luas banget ya spektrum apa Iya. ABK ini tuh luas Mhm. sekali ya. Mhm. Wow, tadi kamu sempat mention flapping, aku udah kepikirannya, wah ini autism bukan gitu. Iya, heeh. Mhm. Mhm. Cuman Wow, wow. bedanya itu mereka ada kayak obsesi sama air. Jadi dikasih main air, itu bisa lama banget berjam-jam. Dan kalau nggak dikasih airnya gitu, dia bisa main sama air liurnya sendiri. Untuk dia lihat kayak ada bubbles, kalau dia tiup aja itu dia udah seneng banget. Jadi bisa main sampai 3 jam. Duduk di sana doang, main air Wah, gitu. wah, itu sejak kapan notice ada eh, sebuah kelainan gitu? Kan Mhm, maksudnya mhm. anak kecil pada umumnya memang suka bermain, apalagi Iya, bermain mhm. air gitu. Mhm, Heeh. mhm. Yang bikin beda yang ternotis tuh apa gitu? Awal-awal itu sih orang tuanya ngelihat kepalanya itu agak kecil, terus dia terlambat bicara. Ah, Gitu. Jadi dibawa ke dokter, di Indo itu semua dokternya itu diagnosanya, "Oh ini kayaknya autis, ini autis, ini autis," gitu. Cuman, mereka masih kayak tanda tanya, masih penasaran. Jadi pas ada sepupu aku yang memang tinggalnya di Jerman, pas itu mereka bawa ke dokter di Jerman, baru di-diagnose kalau ini tuh Angelman syndrome. I see. Jadi berangkat dari situ, lu jadi hyper focus untuk mengambil musik terapi ini gitu. Mhm, iya. Hmm, nice, nice. Oke, oke. Sebenarnya requirement seseorang untuk jadi musik terapi itu apa sih? Kalau di Indonesia minimalnya itu harus S1 Music Therapy. Jadi nggak bisa S1 musik aja, atau S1 dokter, atau S1 psikologi gitu.
tapi harus S1 musik terapi. I see. Berarti nggak cukup ya dengan seseorang bisa mainin musik aja dan tahu teori dasar terus jadi apply jadi music therapist gitu, nggak bisa ya berarti ya? Nggak bisa, hanya bisa itu apply jadi music therapy student, karena itu fondasi dasar kita untuk masuk kuliah musik terapi, I gitu. see. Jadi bukan fondasi sebagai music therapist, Even bukan. dokter pun juga belum tentu bisa ya berarti ya? Belum, karena kita banyak pelajaran, music terapinya yang di, kuliah kedokteran itu nggak ada. Terus selain itu kita kan juga belajar psikologi, habis itu, kita ada praktikum khusus musik terapinya itu. Jadi itu yang agak beda gitu. I see, I see, I see. Nah, ini yang menarik di sini kan lu sebagai music therapist, lu bisa kerja di hospital. Itu wow, it's a mind blowing thing for me gitu. Di luar sana memang udah banyak ya, tapi di Indonesia kayaknya baru satu-satunya Jessica ini kayaknya ya. Iya, heeh, dari zaman aku sampai sekarang sih setahu aku belum ada. Dulu pernah ada, tapi programnya udah, di-terminate. Jadi Hah, sampai sekarang setahu aku sih hanya di Silom dan hanya aku yang kerja sebagai medical music therapist. wow, cool. Jadi sebenarnya requirement apa sih yang diperluin seorang music therapist buat bisa kerja di hospital tuh apa gitu? Mmm, biasanya sih tergantung rumah sakitnya. Jadi, tergantung requirement dari rumah sakitnya itu butuh background experience itu di mana. Kalau di Siloam kita minimal harus NMT, S1 Music Therapy dan NMT. Jadi NMT itu Neurologic Music Therapy, gitu. I see, I see. Yang membuat lu memutuskan untuk mendalami music therapy ini sampai ke jurusan lebih khusus lagi, which yang lu mention barusan NMT, berarti neurologi ya? Mhm, Mm-mm. Lebih ke arah eee, medis ya berarti ya? heeh, iya. Jadi Itu, mm-mm. NMT itu bukan medis sih, jadi itu lebih kayak teknik music therapy, tapi basis knowledge-nya itu, basis teorinya itu dari neuroscience, Wow, gitu. cool, wow. Yang membuat lu memutuskan untuk ngedalamin ini apa? Karena sebenarnya dari awal aku masuk music therapy, aku kira bakal aku kerjanya sama anak ABK kebanyakan. Karena balik lagi dari alasan awal masuk music therapy kan karena alasan itu. Dan aku tuh dari awal cuma kepikiran, oh music therapy ya sama anak autis gitu, biasanya orang-orang ngertinya itu. Cuman habis kita banyak terekspos waktu, di kuliah, oh ternyata ada gitu yang kerja di rumah sakit. Dan pas aku praktikum, itu aku kesulitan banget untuk cari tahu music therapist yang kerja dari rumah sakit itu siapa dan di mana. Jadi, dari sana sih aku tertariknya karena, di bidang medis itu ya satu rumah sakit itu kan semuanya sakit. Jadi yang paling sakit dari yang tersakit, makanya masuk di rumah sakit gitu. Jadi banyak banget orang yang butuh di dalam rumah sakit, tapi sayang banget music therapy sama sekali nggak ada gitu, di rumah sakit apapun di Indonesia. Jadi dari sana sih tertariknya, plus case load-nya juga menarik-menarik semuanya. I see, I see, I see. Jadi kan lu bilang handle patient yang tersakit dari yang paling sakit gitu. Iya. Jadi kondisi pasien seperti apa sih yang biasa lu handle di rumah sakit tuh yang punya kondisi seperti apa? Mmm, sebenarnya, dengan kondisi apapun bisa, usia apapun bisa. Tapi kebanyakan yang aku handle itu dan specialty aku juga di pasien stroke, pasien dengan traumatic head injury. Jadi biasanya itu kecelakaan, jatuh, kebanyakan sih kecelakaan mobil motor gitu. Terus setelah itu pasien onkologi, jadi yang, ada kanker atau Ah, tumor. Terus, anak-anak kebutuhan khusus ada juga sih, cuman kebanyakan itu sih yang stroke segala macam, sama pasien
neurodegeneratif. Jadi dia kayak Parkinson, yang tremor-tremor, terus Alzheimer, demensia, yang kita kenal itu sebagai pasien pikun gitu. Wah, menarik banget nih. Yang pengen gue tanya jadinya, wah banyak banget pertanyaan yang jadi keluar di kepala gue nih. Tadi lu sempat mention pasien injury karena kecelakaan. Mm-mm, Itu dikasih music therapy. mm-mm, Benchmarknya apa kalau mereka tuh mengalami kemajuan, mengalami progres dari mm-mm, uh, terapi yang lu berikan gitu? mm-mm. Jadi untuk music therapy, pasien itu nggak selalu ada progres. Jadi bisa aja regress atau menurun gitu. Makanya aku tekankan lagi kenapa penting ada pendidikan musik terapi. Karena bayangin kalau non-music therapist yang kayak menghadapi pasien ini, pasti dia nggak bakal bisa point out itu tuh regress gitu. Gitu. Jadi, sebagai music therapy kan kita harus udah dilatih observasi itu harus detail. Terus harus tahu misalnya ada regress udah harus cari tahu tuh kenapa. Terus misalnya apakah tekniknya yang nggak cocok atau aktivitasnya kurang cocok atau pemilihan, instrumen atau pemilihan musiknya kurang cocok. Tapi biasanya kita tahu apakah ada progres atau ada penurunan itu dari assessment. Jadi awal kita ketemu pasien, kita ada initial assessment-nya. Lalu setelah, beberapa sesi atau setiap sesi bahkan biasanya kita reassessment atau namanya follow up assessment. Nah, assessment itu tergantung lagi kondisi pasien itu apa, kebutuhannya apa. Misalnya kalau memang pasien itu dengan, koma, pasien yang koma atau gangguan kesadaran, biasa kita lihat dari, ada namanya itu Glasgow Coma Scale. Jadi ada skalanya apakah naik atau turun gitu. Terus misalnya pasien dengan gangguan memori, jadi kayak pasien demensia, Alzheimer gitu, atau stroke juga ada biasanya. Nah, kita biasanya ada tesnya. Jadi tes memori kognitif misalnya, itu kita ada tes MMSE lah, MoCA tes, terus misalnya pasien jalan itu juga ada tesnya gitu, ada tes yang standardized-nya, yang non-musical test. Jadi contohnya ada TUG, itu time up and go, itu untuk tes latihan jalan, assessment jalan. Karena kita latihannya kan banyak, jadi itu juga kita harus belajar cara assess pasien itu seperti apa. Biar kita tahu gitu progresnya itu apa, atau ada penurunan, penurunannya karena apa. Jadi mendetail sekali sih itu. Wow, wow. Tapi bisa kasih contoh nggak progres yang pernah lu alami ketika lu Mhm, memberikan terapi ini ke pasien injury dari kecelakaan gitu? mhm. Contohnya seperti apa? Contohnya, misalnya dulu itu aku ada pasien dengan demensia. Jadi pasien ini datang awal udah, ya kita tanya soal keluarganya, anaknya semua dia nggak tahu. Jadi nggak bisa sebut gitu, anaknya namanya siapa gitu, nggak bakal bisa sebut, kayak pikir sampai besok juga nggak ketemu. Terus, waktu itu hasil tes assessment-nya, MMSE-nya memang jauh di bawah normal. Jadi misalnya itu, total tes score-nya itu kayak 30, dia kayak less than 10 bahkan. Terus setelah beberapa sesi, sebenarnya enggak dari assessment juga biasanya kelihatan sih dari pasien cerita gitu kalau di, pasien kognisi. Jadi kita, banyak nyanyilah, aktivitas bermusik, terus, dia udah mulai tuh, "Oh saya pernah dengar, lagu ini sama anak saya namanya Ria," gitu. Dari sana udah Wow, inget nama anak yang satu. Terus, "Oh ini lagu pernikahan saya dulu, saya nikahnya itu dulu tahu nggak kamu, saya nikahnya waktu zaman-zaman habis, 1945 tuh," gitu. Terus dia cerita tuh banyak sendiri tanpa kita wow. tanya, gitu. Jadi dari sana udah kita lihat, memori yang tadinya dia nggak tahu, terus sekarang udah dia tahu apa. Terus setelah kita lihat, oh ini ada kemajuan, kita tes lagi ulang gitu. Dan hasil tesnya waktu itu udah 20, udah mendekati angka normalnya gitu. Wow, wow, amazing. Kalau contoh progres dari pasien onkologi? Kalau progres pasien onkologi,
Jadi onkologi itu sebenarnya lumayan luas, karena kayak tumor, kanker itu bisa di mana aja. Yang paling banyak aku tangani biasanya brain tumor atau brain cancer. Selain itu kalau pasien dengan kanker lain itu biasanya yang udah metastase ke mana-mana, gitu. Biasanya tergantung juga sih mereka punya, disability itu apa setelah kansernya atau tumornya. Itu, kayak merusak bagian otak sebelah mana gitu. Jadi misalnya ada dulu pasien, sebenarnya ini pasien anak sih, gitu, dengan tumor otak yang inoperable. Jadi nggak bisa dioperasi karena udah terlalu besar dan lokasinya itu di batang otak, makanya agak berbahaya. Jadi waktu itu dia cuma dikasih kayak bisa berapa bulan doang gitu. Jadi waktu itu kita fokusnya lebih ke orang tuanya untuk kayak punya quality time sama dia, bonding, terus untuk mereka lebih siap lah dan dengan, anaknya itu awalnya udah mulai jalan itu udah nggak bisa lurus gitu. Terus setelah itu gampang capek gitu, awal-awal sih itu yang waktu aku pertama dapet referralnya. Terus setelah itu kita latihlah di balance-nya dia, kita pakai alat musik, terus dia jalannya udah lumayan bagus. Setelah itu dia bakal menurun terus karena kan tumornya nggak dikeluarin. Jadi nggak selalu progres yang kita tangani, tapi gimana kita bisa fasilitasi pasien ini sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi kalau misalnya dia seharusnya bakal menurun terus kita paksa, terus dia harus bisa jalan, ya nggak bisa gitu. Jadi tergantung kondisinya sih. Nah, pasien ini nggak pentingnya itu bukan di progresnya dia, tapi di mana ya di, end of life support-nya itu seperti apa. Ah, Jadi sih. akhir kehidupannya itu gimana gitu, untuk kita mempersiapkan ini anak gitu, untuk kasih dia pengertian ini tuh sakit-sakit apa gitu. Dan, kenapa sih bisa tiba-tiba susah jalan, kenapa sekarang susah berdiri, sampai di akhir itu waktu aku handle pasien ini dia udah di kursi roda, yang udah moon face, karena Oke. kan dikasih kemo terus. Terus setelah itu udah nggak bisa ngomong, gitu. Jadi sempet stop terapi beberapa lama sih, karena memang penurunannya jauh drastis. Terus setelah itu terakhir dia datang udah nggak bisa komunikasi, makan aja udah pakai selang. Tapi waktu dimainin musik, wah matanya langsung hidup lagi gitu. Terus kayak mau ngomong tapi susah gitu. Terus ya gitu jadi banyak, aktivitasnya sih. Jadi tergantung Nice. pasien, nggak selalu kita targetin untuk ada progres. Nice. Wow. Bener-bener amazing banget ya. Bener-bener sesuatu hal yang baru ya buat aku sendiri, baru Mhm. gitu ya. Ini buat teman-teman IMU di sini juga mungkin mereka akan menjadi tertarik lagi gitu untuk menggali dalam tentang musik terapi ini gitu kan. Wow, wow. Jadi sebenarnya siapa aja tuh bisa mendapatkan ini ya, terapi Iya, musik ini ya. mhm Nggak ada mhm. batasan umur, nggak ada batasan Nggak ada. kondisi ya. Mhm mhm. Tapi balik lagi biasanya, kita setelah assessment kita ada kayak treatment plan-nya itu kita rencananya apa gitu. Jadi, memang agak luas sih, karena penyakitnya tuh banyak banyak banget dan kayak efeknya itu bisa banyak gitu, beda banget satu dengan yang lainnya. Bahkan, misalnya pasien stroke A dan B, dua-dua itu bisa beda gitu, mereka punya, pengaruh dari stroke itu, gitu. Mhm. Makanya kenapa pendidikan musik terapi itu penting sekali, itu nggak bisa dilewatin sih sama Nih sekali. teman-teman, ini Ibu Jessica udah emphasizing ya, Iya pendidikan musik terapi itu penting sekali, nggak bisa sembarangan ya berarti ya? iya, heeh, nggak bisa ada, sertifikasi apapun yang mengganti sarjana itu sendiri. Karena biasa kalau kita tahu sertifikasi itu kan training beberapa hari, sedangkan kita sarjana itu 4 tahun. Bener-bener tangisan dan darah dalam 4 tahun itu. Jadi ya nggak bisa dibandingin lah, gitu.
Tapi misalkan kalau sertifikasinya trainingnya begini, mungkin di training tentang teknik musik terapi, Mhm. tapi tidak menjanjikan bahwa dia bisa menjadi musik terapi gitu. Boleh? Mhm. Boleh selama teknik itu akan dipakai bukan sebagai labelnya itu music therapy. Jadi misalnya contoh kita ada salah satu teknik namanya, misalnya, improvisasi gitu. Terus, setelah orang ini dapat training improvisasi secara musikal, jadi clinical improvisation, terus dia mau praktekin nih misalnya ke muridnya, murid, pianonya misalnya. Nah, teknik itu dia nggak bisa label sebagai, kita music therapy ya, gitu, nggak bisa. Hanya ini kita improvisasi, gitu. Jadi nggak bisa sebut itu labelnya music therapy, karena itu bukan, karena yang jalanin bukan music therapist. Balik lagi kayak misalnya dokter, ada orang yang ikut sertifikasi kedokteran bermacam-macam, tapi nggak ada S1. Apakah orang itu disebut dokter? Apakah konsul dengan orang itu disebut dengan konsul dokter? Kan enggak, gitu. Nice. Ya, ya, dimengerti. Wah, ini bener-bener nih. Ini sesuatu pelajaran yang penting banget ya. Soalnya Iya, kita ini tinggal di lingkungan yang dimana orang-orang tuh gampang termakan sama iklan gitu. iya, benar. Memberikan sertifikasi ini, terus lalu Mhm, menganggap dirinya sudah qualified gitu untuk mhm, mhm, menjadikan dirinya di profesi tersebut gitu kan. mhm, Hmm, 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 hmm. Wow. Ini soalnya yang bikin menarik adalah gue pribadi dulu sempat attend trainingan seperti ini gitu kan. Lalu ada satu peserta ngomong begini gitu, wah ternyata music therapy seperti ini ya, setelah mhm. dia ikut Iya, trainingannya, wah music therapy itu ternyata seperti ini ya. Ternyata apa yang saya sudah lakukan selama ini ternyata sudah music mengandung therapy. music therapy. Terus Heeh, maksudnya apa gitu kan. Ya jadi ternyata beliau itu menyatakan begini, dia selama ini sudah sering berkunjung ke rumah sakit mhm, dengan kelompok teman-temannya, sekomunitasnya, datengin pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit untuk mmm, dinyanyiin, mhm, mhm. lebih ke kunjungan penghiburan gitu loh. Oh, heeh, heeh. Heeh, gitu. Nah, Jessica bisa jelasin nggak tuh? Maksudnya bedanya apa jadinya Mhm, kalau teknik music therapy ini sama mhm, kunjungan seperti itu tuh apa gitu? mhm. Jadi kalau di tempat aku biasanya kita label itu bedside musicians gitu. Jadi yang bisa datengin ke pasien misalnya nyanyiin lagu, tapi kalau misalnya aku taruh aktivitas yang aku biasa lakukan sama pasien aku dengan bedside musicians itu bakal beda banget. Karena biasanya bedside musicians datang nyanyi gitu. Atau misalnya minta pasiennya nyanyi gitu. Cuman perbedaannya ya dari kualifikasinya, edukasinya, otomatis bakal ngefek ke intervensi musiknya gitu. Dan pasien apa yang diberi juga bakal, nggak bisa seluas itu. Misalnya pasien yang nggak bisa bangun, yang koma, atau pasien yang nggak bisa ngomong, gimana diajak nyanyi gitu, gimana dia tahu cara handle itu, handle pasien dengan kondisi seperti itu gitu. Dan perbedaannya sebagai kita music therapist, kita itu nggak hanya fokus di penghiburan gitu. Memang kita mau fokus, pasien itu, tetap dia enjoy treatment-nya, enjoy dia punya waktu di sana, tapi balik lagi luas sekali hanya, selain hanya penghiburan. Karena kita kenal music itu sebagai hiburan, karena musik itu terapeutik gitu buat kita. Kita denger lagu, terus misalnya seneng, atau misalnya lagi stres dengerin lagu. Tapi walaupun musik sendiri itu terapeutik, nggak semua aktivitas dengan musik itu musik terapi, gitu. Jadi, karena bakal beda sekali tekniknya gitu, kita nggak hanya nyanyi-nyanyi sama pasien aja, nggak hanya nyanyi pasien bangun gitu, nggak hanya nyanyi terus pasien udah langsung bisa jalan gitu, tekniknya banyak, teorinya banyak, jadi jauh banget dari bedside musician saja. Cuman kita sebagai music therapist
juga bisa jadi bedside musicians. Cuman bedside musicians nggak bisa jadi music therapist. Kayak gitu. Oke, oke, ini menjawab sekali. Wow. Nih, dengan kata lain kan jadi music therapist, apalagi yang kerja di hospital sama kan dengan tenaga medis yang lain gitu kan. Pasti ada kode etik yang lu nggak boleh langgar kan. Iya. Boleh nggak sharing sedikit batas-batas profesionalisme seperti apa sih yang nggak boleh dilanggar gitu? Kalau kita kode etik musik terapi sendiri itu ada, lumayan banyak. Jadi misalnya kita harus bisa, respect, kliennya, harus bisa respect pasiennya dengan contohnya, kita harus respect dia punya confidentiality. Jadi misalnya dia punya data, kita nggak bisa seberluaskan, kita nggak boleh cerita ke siapa-siapa, nggak mungkin aku ada pasien terus aku cerita misalnya ke Kak Gili tahu nggak, ada pasien ini kecelakaan, namanya Ibu Ria gitu. Dia ternyata tinggal deket rumah Kak Gili loh, gitu. Kan nggak mungkin. Jadi biasanya kita harus bisa respect ke pasiennya, respect dia punya, data, respect juga dia punya, hak sebagai pasien, terus juga kita harus utamakan dia punya kayak patient care, seperti apa. Jadi, harus hati-hati misalnya, dia patient safety tetap harus pertama, tetap harus prioritas. Lalu, sebagai music therapist kita juga harus ada integritas, harus ada compassion-nya, harus kita bertindak sesuai dengan, compassion-nya kita. Terus misalnya, kita harus kayak, bisa, apa ya, tetap misalnya ke pasien itu bisa strive for excellence untuk pasiennya. Jadi lumayan banyak sih kode etisnya itu, Wow, kira-kira itu. private and confidential ya. Iya, jadi nggak bisa kita lagi terapi, kita foto-foto, kita upload di sosial Ah, media, nggak bisa, gitu. wah, wah. Nih justru tadi baru mau nanya nih, kalau kira-kira mau ngelihat kerjaan sehari-harinya seorang music therapist di rumah sakit seperti apa, Mhm. berarti nggak boleh di-share sama sekali ya? Boleh kalau kita dapat konsen. Jadi Ah, setiap sesi itu kalau aku, ketemu pasien dan kita mau rekam, pasien itu harus tanda tangan consent form atau oh, sebutannya informed consent. Jadi dalam consent form itu mereka bakal, tanda tangan apabila mereka setuju videonya dibagikan sebagai edukasi, gitu. Jadi beberapa video pasien aku memang ada yang, banyak yang aku bawa ke seminar-seminar. Itu semua video yang aku bawa udah atas tanda tangan pasien atau dengan konsen pasien, gitu. Jadi misalnya kita udah dapat data videonya pun karena kita biasanya selalu videoin, karena biasanya kelihatan progresnya dan bisa dikasih lihat ke keluarganya. Terus, nah video itu kalau aku mau pakai, itu aku harus minta izin. Karena kalau misalnya pasien, tahu kita pakai videonya sembarangan, kan trust itu jadi nggak ada. Sedangkan untuk hubungan pasien dan, terapis itu sangat penting sekali ada trust itu di sana. wow. Oke. Jadi, kalau boleh sharing sedikit sama teman-teman di sini, bekal apa sih yang harus dimiliki oleh seorang music therapist selain pendidikan? Mmm, eee, mentality yang pasti, karena yang kita hadapi itu, pasien yang, apa ya, jadi aku selalu kasih tahu ke, mahasiswa aku kalau ingat klien dan pasien kita itu orang sakit. Jadi mereka pasti datang ke kita itu dengan kondisi yang lagi stres, lagi, mungkin depres karena misalnya penyakitnya berat atau udah lama. Keluarganya pun dalam posisi itu, dalam posisi lagi stres gitu. Jadi whatever the patient throws at us, kita itu harus mampu, ambil, harus mampu handle. Bedanya lagi sama misalnya, eee, anak murid, musik misalnya. Datang kan happy-happy, "Hari ini mau belajar musik nih," gitu. Sedangkan kalau pasien itu ya semuanya sakit, bisa aja datang ke sana kita itu dimarah-marahin,
atau dilempar alat musik ada juga gitu, dipukul Wow. ada juga, tapi kan biasanya ada underlying condition-nya. Mungkin dia memang ada gangguan di otak yang menyebabkan dia nggak bisa regulate itu dia punya action gitu. Jadi dia nggak disadari ya dipukul kita gitu misalnya. Jadi kita harus mampu ya terima itu, bukan terima ya silakan pukul aja, enggak. Tapi kita juga harus mampu untuk tahu kita punya safety itu kayak gimana. Tetap kita utamakan dia punya safety, nggak mungkin kita pukul balik gitu misalnya. Jadi, mentality harus kuat sekali, karena banyak sekali mahasiswa musik terapi yang setelah keluar misalnya nggak jadi music therapist lagi, karena susah, gitu. Music therapy kelihatannya sederhana, kelihatannya fun, tapi itu susah banget. Kayak yang kita hadapi caseload-nya itu banyak, dan harus mampu untuk misalnya setelah ketemu pasien, pulang udah dilepas semuanya, nggak boleh dipikir-pikirin, gitu. Karena ini sebenarnya terjadi sama aku waktu aku baru kerja gitu, waktu aku praktikum sih bahkan, waktu masih student. Aku datang ke tempat praktek, udah di-assign nih, "Oh kamu kliennya A sama B." Pas aku datang ke tempat prakteknya dulu aku di Darmais praktikumnya. Terus pas datang nunggu lama banget nggak datang-datang anaknya. Terus aku tanya lagi ke pengurusnya, terus mereka kayak bilang, "Oh saya lupa kasih tahu anaknya udah meninggal kemarin." Jadi, itu aku sampai beberapa hari nggak bisa tidur. Kayak first encounter terhadap death yang nggak langsung, gitu kan. Padahal aku nggak pernah ketemu anaknya, cuman ya kaget aja gitu. Sama kayak waktu aku baru kerja di Silom, aku ada, pasien pertama aku yang meninggal, itu kita udah beberapa bulan kita terapinya setiap hari, jadi udah ketemu setiap hari, tiba-tiba ya meninggal aja gitu. Lagi tiba-tiba ada gawat, ada emergency, dia punya, ada komplikasi misalnya, terus udah hilang gitu, nggak ada lagi orangnya. Jadi mental harus kuat banget, apalagi kalau kerja di rumah sakit sih itu biasanya utamanya. Terus selain itu juga harus ada compassion itu, karena, eee, misalnya aku kerja di rumah sakit, aku juga hanya mikirin, "Oh aku dapat gajinya," gitu, dapat gaji pulang, "Oh aku kerjain pasien demi gaji aja," nggak bisa. Karena tanpa compassion itu ya kerja kita bakal sia-sia, nggak ada arahnya, gitu. Harus ada empathy itu untuk pasien. Tapi rata-rata, students yang udah masuk ke training music therapy atau ke, kuliah musik terapi itu udah ada lah empatinya, ada calling-nya, itu udah pasti ada. Tapi itu penting Nice. banget. Nah, yang menarik di sini begitu banyak apa ya namanya kayak beban mental ya karena Iya, pekerjaan ya. Sebagai seorang music therapist sendiri, lu ada wadah nggak untuk ngebuang itu semua mhm, gitu? Apakah mhm, lu juga ngelakuin konseling sama psikolog kah atau mhm. counselor apa gitu? Ada nggak? Jadi sebagai mahasiswa music therapy, kita juga dilatih untuk tahu burnout itu apa, untuk tahu cara handle burnout atau prevent burnout itu seperti apa. Jadi kalau music therapist di luar negeri itu keharusan untuk mereka itu counseling sama psikolog. Kalau di Indonesia karena asosiasinya kita lagi on the way sih. Jadi, eee, aku sendiri itu aku tetap ada counseling sama psikolog gitu. Selain itu juga ya harus cari creative outlet lain misalnya. Jadi, bermusik itu sendiri ya itu salah satu outlet aku. Harus ada hobi lain di luar, terus misalnya harus banyak komunikasi sama orang, harus, komunikasi aku dan atasan aku baik banget sih, kita lumayan deket yang bisa kita ngobrolin soal pasien gitu. Karena kita kan boleh sharing case dalam serumah sakit ya, karena sama-sama tahu pasiennya. Jadi beban-beban itu biasanya aku selalu ceritain ke atasan aku atau ke terapis lain yang juga handle pasien yang sama. Jadi sharing itu sih, ngomong-ngomong, ngobrol ke orang. Jadi karena kita kan banyak input ya, kalau nggak keluar-keluar ya penuh gitu, mendidih penuh di dalam. Jadi harus dikeluarin, harus dikosongin cupnya gitu. Bener bener bener. Wow, ini bener-bener wejangan yang berharga banget buat teman-teman IMU di sini. Lalu pertanyaan terakhir buat seorang Jessica, Mhm, ini inevitable banget, pertanyaan harus dari IMU. mhm. Sebenarnya apa impian lu sebagai seorang music therapist?
Mmm, Impian aku yang paling besar sebagai music therapist itu, sebenarnya lebih ke kayak masyarakat manapun itu bisa dapat music therapy, dan music therapy itu bisa reach banyak orang. Mau itu dari music therapist kita harus lebih banyak, terus misalnya kita harus, terdaftar di kementerian, biar misalnya in the future, kita bisa misalnya dapat itu lewat BPJS. Jadi nggak hanya pasien yang menengah ke atas nih yang bisa dapat, tapi juga pasien apapun itu bisa dapat. Terus lebih kayak edukasi, masyarakat tentang apa itu music therapy itu yang utama banget sih sebenarnya. Jadi nggak salah dapat orang untuk jadi music therapist-nya atau music therapist yang KW-KW-an. Jadi KW-KW. lebih kayak, edukasi sih, aku pengen edukasi sebanyak-banyaknya, audiens dan masyarakat tentang apa itu music therapy dan siapa itu music therapy, apa itu music therapy dan apa yang bukan music therapy. Dan ya salah satu wadahnya contohnya inilah. Makasih Kak Gili untuk, ininya, Sama-sama. kesempatannya. Wow, jadi sungguh luar biasa ya cita-citanya. Mhm. Ya pasti kita bisa mengedukasi lebih banyak orang lagi. Nah, Iya, jadi Jess, nih misalnya kalau orang nanya gitu, Gil mhm. mau hubungin Jessica, bisa lewat mana nih? Misalnya mereka bertanya-tanya di mana kita bisa dapat ini music therapy ini gitu. Bisa hubungin Mhm. Jessica di mana? Aku selalu di Siloam, jadi aku full time di sana, Siloam Hospital Slipo Village. Aku termasuk di, di departemen rehabilitasi medik, jadi kita di lantai 1, bisa datang langsung, ketemu, sapa-sapa, gitu. I see, I see. Atau, Ada, nanti emailnya nanti aku kasih. boleh disebutin? Jessica Hariwijaya, eee, email aku aja ya, jadi Ya. jessicahariwijaya.ch@gmail.com. Oke, oke, oke. Jadi di sana teman-teman bisa hubungin Jessica untuk Mhm, nanya-nanya lebih banyak lagi ya, untuk iya, konsultasi juga bisa ya. bisa. Wow, nice. Thank you banget Jessica buat waktunya, buat sharingannya hari ini. Mudah-mudahan sukses terus. Iya. Iya, sehat selalu, jangan pantang menyerah. Iya, makasih, Kak. Oke, thank you banget ya. Iya, Thank you banget udah sharing di Terima sini. kasih teman-teman Imu Indonesia yang telah menonton podcast episode kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Apabila bermanfaat silahkan di-share. Dan apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan Imu Indonesia, silahkan follow kami di Instagram @imu_Indonesia atau di Facebook page kita Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode yang berikutnya. Terima kasih.